Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah dengan judul beberapa sifat ruang barisan yang terdefinisi oleh fungsi Orlik komplementer. Seperti kita ketahui bahwa pembahasan tentang ruang barisan yang didefinisikan melalui fungsi Orlik ini telah banyak dikerjakan oleh banyak peneliti. Ini diantaranya ada 3 di sini yang cukup baru. Pembahasan yang terkait dengan ruang barisan yang terdefinisi melalui fungsi Orlik. Di dalam definisi tersebut, para penulis menggunakan definisi LP seperti yang ada pada layar. Kemudian LP ini dilengkapi dengan suatu norma yang biasanya kita namakan dengan norma Luxemburg. Nah, di dalam makalah ini kita akan mengkonstruksi ruang barisan yang terkait dengan fungsi Orlik juga, namun kita menggunakan definisi yang berbeda, yaitu kita akan mengkonstruksi ruang barisan melalui fungsi Orlik komplementer. Kemudian setelah itu nanti akan kita bentuk norma yang dengan norma tersebut akan kita pelajari beberapa sifatnya dan juga sifat kekonvergenan dari ruang barisan yang terbentuk. Kita perlu sampaikan kembali pengertian fungsi Orlik, yaitu fungsi dari R ke 0 sampai kurang dari tak hingga. Kemudian dengan sifat kontinu, konvex, genap, dan P-nya menuju tak hingga kalau T-nya menuju tak hingga. Kemudian yang perlu ditekankan di sini bahwa setiap fungsi Orlik itu memiliki pasangan fungsi Orlik dengan definisi psi S superumum dari nilai mutlak ST min PT, T-nya lebih besar sama dengan 0. Fungsi psi ini dinamakan fungsi Orlik komplementer P, dan ini fungsi yang nanti akan terkait dengan konstruksi ruang barisan yang kita bahas. Kemudian hubungan antara fungsi Orlik dan fungsi Orlik komplementernya itu dinyatakan dengan kesamaan yang, yaitu mutlak ST lebih kecil sama dengan PT ditambah psi T. Sekarang kita konstruksi ruang barisan yang akan kita bahas. Pertama, kita gunakan simbol rho psi A sebagai jumlahan psi A K untuk setiap A di omega. Kemudian, ruang yang kita akan bahas adalah dengan mengkonstruksi ruang barisan L bintang P dengan definisi seperti yang dinyatakan di dalam persamaan 1. Nah, dari sini kemudian kita memperoleh beberapa hasil. Hasil pertama, bahwa L bintang P merupakan ruang linear. Ya, jadi ruang vektor di mana anggota-anggotanya berupa barisan. Kemudian pada ruang tersebut dapat kita definisikan suatu fungsi yang dinyatakan dalam persamaan 2. Nah, jika fungsi ini kita kenakan pada ruang linear L bintang P, maka kita peroleh teorema 3, yaitu untuk setiap barisan di dalam L bintang P, maka nilai fungsi tersebut finite. Selanjutnya, ternyata fungsi tersebut merupakan norma. Dan selanjutnya fungsi ini kita namakan dengan norma P. Kemudian dengan norma P inilah kemudian dapat kita pelajari beberapa hal. Yang pertama, jika norma P dari X adalah lebih kecil sama dengan 1, maka rho Px lebih kecil sama dengan norma Px. Kemudian berikutnya, teori 5, jika norma Px tidak sama dengan 0, maka rho Px dibagi norma X lebih kecil sama dengan 1. Kemudian teorema yang ke-6 adalah kesamaan Holder, ya, jika X anggota
L bintang P dan I anggota L bintang Psi, maka kita peroleh ketaksamaan Holder. Mutlak jumlahan XK IK lebih kecil sama dengan norma PX kali norma Psi. Nah, di dalam ruang barisan yang baru kita konstruksi, di samping ada kekonvergenan terhadap norma P, juga ada kekonvergen lain yang kita namakan dengan konvergen rho P. Barisan Xn kita katakan konvergen rho P ke X jika limit dari jumlahan rho XNK dikurang XK itu menuju 0 kalau N-nya menuju tak hingga. Kemudian dari definisi ini dan dari sifat-sifat norma yang sudah kita bahas di atas, kita peroleh hasil berikut. Jika barisan Xn itu konvergen norma P ke X, maka barisan tersebut juga konvergen rho P ke X. Kemudian teorem yang ke-8, ruang L bintang P merupakan ruang lengkap. Kemudian berikutnya tentang sifat K. Ternyata ruang L bintang P merupakan ruang K, yaitu pemetaan proyeksi PK dari L bintang P ke R bersifat kontinu. Kemudian dari teorema 9 dan teorema 8, kita simpulkan bahwa ruang barisan L bintang P merupakan ruang FK. Nah, sehingga dari hasil-hasil ini kita bisa simpulkan yang pertama untuk sebarang fungsi Euler P dapat dibentuk ruang barisan dengan menggunakan fungsi Euler komplementernya psi. Kemudian dengan norma P, ruang barisan yang baru kita bahas ternyata juga merupakan ruang FK. Ini beberapa literatur yang terkait dengan ruang barisan yang baru kita bahas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.